Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat motivasi? Semoga Anda sehat dan sukses selalu. Di PHK bukan berarti kita berakhir semuanya. Karena setelah di PHK juga kita bisa mencari solusi bagaimana kita mendapatkan pekerjaan baru, atau kita juga bisa membuat usaha baru. Jadi jangan pernah di PHK menjadi sesuatu yang membuat kita putus asa, yang membuat seperti tidak ada jalan keluar dari kehidupan ini, dan jangan membuat kita sedih berlarut dari PHK. Kita harus terus mencari cara-cara baru untuk keluar dari kesulitan ekonomi yang mungkin kita hadapi. Ada suatu kisah ya, sebuah kisah seorang karyawan yang di PHK. Jadi karyawan ini bekerja di perusahaan yang mendistribusikan barang-barang. Jadi barang-barang yang didistribusikan adalah produk-produk makanan, roti-roti ya, ke warung-warung di sekitar Jabodetabek. Nah, dia bekerja sebagai seorang sales ya, dia menyebarkan makanannya tuh, produk-produk makanan tuh dengan motor terus ke semua warung-warung di sekitar daerah Jabodetabek, Jakarta dan sekitarnya. Nah, biasanya sales-sales ini jika target penjualan tidak tercapai, maka dia akan di PHK. Nah, seorang pemuda ini dia tidak mencapai target penjualan. Padahal dia sudah bekerja cukup lama di perusahaan itu ya. Tapi target penjualannya dalam bulan ini tidak tercapai. Mungkin karena persaingan dalam penjualannya sudah sangat banyak sekali ya. Sales-sales sudah banyak sekali, jadi persaingannya sudah sangat tinggi sekali, sehingga target penjualan itu tidak bisa tercapai. Nah, akhirnya dia pada suatu hari diberikan surat oleh bosnya. Diberikan surat pada bosnya. Kemudian dia menerima surat itu, kemudian dibacanya, dan isinya sangat menyedihkan sekali bahwa dia harus di PHK dari perusahaan tersebut. Dan bosnya, atasannya ini mengatakan bahwa turut bersedih ya. Padahal dia termasuk satu karyawan yang sangat baik sekali, yang sangat rajin sekali. Dan bosnya ini merasa sangat sedih sekali kehilangan dia ya, sebagai seorang mitra kerja, sebagai orang karyawan situ yang sangat rajin sekali. Tapi yang boleh buat ya, keputusan dari perusahaan harus seperti itu. Dan bosnya mengatakan bahwa nanti kamu, insya Allah di luar sana kamu akan sukses dengan pekerjaan lain dan dengan bisnis yang lain yang mungkin akan kamu tekuni nantinya. Dan biasalah mengatakan, menghibur seperti itu mungkin untuk orang-orang yang PHK perlu diucapkan ya, supaya mereka tetap semangat dalam menjalani hidup. Nah, setelah di PHK tersebut, dia keluar dari perusahaan dan kemudian dia sangat bingung sekali harus bagaimana, dan harus bagaimana mengatakan pada istrinya, pada ibunya di rumah. Dan dia seperti putus asa, bagaimana harus mencari pekerjaan baru ya. Sementara sekarang adalah masa-masa yang sulit mencari pekerjaan. Nah, kemudian dia mulailah pergi jalan, kemudian bertanya-tanya pada teman-temannya yang dia kenal ya, bertanya pada orang-orang yang dia kenal, kemudian dia bertanya tentang lowongan pekerjaan. Nah, kemudian dia terus mencari pekerjaan, bertanya-tanya pada teman-temannya dan orang-orang yang dia kenal, terus mencari pekerjaan baru. Dan dia belum pulang ke rumah untuk mengatakan bahwa dia PHK pada istri dan ibunya. Dia terus mencari pekerjaan baru, berputar-putar Jakarta, Jabodetabek, dan berputar-putar. Dan dia tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Kemudian besoknya pun dia melakukan yang sama, terus mencari pekerjaan, bertanya pada orang-orang, kemudian melamar pekerjaan baru, dan dia tidak mendapatkan sama sekali. Selama seminggu dia melakukan hal tersebut. Dan di rumah dia mengatakan bahwa dia tidak bekerja karena perusahaan sekarang lagi tidak sibuk. Jadi mengatakan bahwa dia sekarang sedang cuti ya, perusahaan sedang cuti. Dan dia tidak mengatakan dia di PHK. Dia mengatakan dia sedang cuti, perusahaan sedang cuti, tidak sibuk. Dia takut ketika dia mengatakan bahwa dia di PHK, dia takut nanti dia akan membuat istri dan ibunya menjadi sedih. Nah, setelah itu dia terus berjalan mencari bagaimana cara untuk mendapatkan pekerjaan, bagaimana caranya untuk mendapat penghasilan. Kemudian dia terus berjalan dan akhirnya dia bertemu dengan seorang kenalan dia dalam marketing ya. Kemudian orang ini menawarkan dia untuk membuat usaha frozen food. Frozen food adalah suatu produk makanan beku ya, seperti nugget, kemudian otak-otak, kemudian dan sebagainya lah, sosis, ya seperti itu. Kemudian orang ini mengatakan bahwa dia dulu pernah bekerja ya di bagaimana membuat produk frozen food, dan dia tahu bagaimana cara proses membuatnya, dan kemudian mempackingnya, kemudian memasarkan, dan kemana harus dipasarkan produk tersebut. Nah, sepertinya dia tertarik ya, pemuda ini tertarik dengan usulan daripada sahabatnya ini. Kemudian dia mencobalah
melakukanlah ini, mungkin ini jalan hidup dia untuk membuat suatu usaha, dan dia mengikutilah apa yang disarankan oleh sahabatnya nih. Dengan beberapa modal yang dia miliki ya, dan beberapa juta uang yang dimiliki, dia membeli bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan untuk membuat produk tersebut. Kemudian semua alat-alat yang sudah dikumpulkan di rumahnya, datanglah sahabatnya untuk mengajarkan cara proses membuat produk tersebut. Dan dia mengatakan pada istrinya bahwa masa cuti ini akan digunakan untuk membuat produk-produk tersebut, untuk membuat usaha sendiri. Dan istrinya setuju. Dia belum pernah mengatakan bahwa dia di PHK, dia tetap mengatakan akan membuat usaha produk tersebut. Dan sahabatnya akan mengajarinya. Dan sahabatnya pun mengajarinya dengan baik. Dari A sampai Z dalam proses pembuatan produk tersebut. Bagaimana memilih bahan, bagaimana memproses bahan, bagaimana menyimpan produk-produk tersebut, dan bagaimana memasarkannya. Semua diajari. Dan setelah produk tersebut jadi, mulailah dia memasarkan produk tersebut. Dia mulai menyebarkan, menawarkan produk-produk itu ke penjual-penjual di pasar-pasar, ditawarkan ke warung-warung di pasar-pasar. Kemudian dia menawarkan ke warung-warung yang menjual sayur-sayuran, dan dia menawarkan produk dia ini kepada siapa saja dia temui, terutama ibu-ibu. Dia tawarkan semua produk-produk dia ini, dan dia berharap produk ini laku dan dia bisa mendapatkan uang. Dan terus dilakukan setiap hari selama beberapa bulan, dilakukan terus, dan alhamdulillah akhirnya dia mendapatkan keuntungan dari produk-produk tersebut itu. Produk-produk tersebut memang tidak perlu ditakuti ya dalam penjualannya, karena seandainya dijual produk ini tidak laku, bisa dibawa pulang lagi ke rumah dan itu bisa dibukukan kembali, dan nanti ketika dijual kita cari produk-produk yang paling beku, nanti baru diedarkan lagi. Jadi produk ini tidak akan busuk. Dia ada batas waktu yang cukup lama untuk tidak busuk. Jadi ini akan suatu usaha yang menguntungkan. Nah, dari usaha ini dia terus menyebarkan, terus menawarkan produk-produk dia ke warung-warung yang ada menjual sayur-sayuran. Dan kemana saja yang membutuhkan produk-produk tersebut, dia tawarkan semua ke toko-toko yang membutuhkan produk-produk tersebut. Dan dia membuat merek sendiri, dan dia membuat logo halal di produknya, padahal dia tidak pernah mendaftarkan produknya ini halal ke MUI atau LPPOM. Tapi dia nekat bahwa dia menaruhkan label halal. Karena dia yakin bahwa bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan halal. Dia tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, yang merugikan dan islami. Dia tidak menambahkan lemak babi dalam produk tersebut. Dia yakin bahwa cara yang dilakukan adalah cara yang halal, cara yang benar. Tidak merugikan orang lain. Dia itu yakin bahwa dia baik produk yang dibuatnya. Nah, kemudian terus usahanya terus berkembang. Kemudian dia bisa menambah seorang karyawan untuk pemasaran. Kemudian satu orang karyawan lagi untuk bagian produksi. Nah, setelah usahanya semakin berkembang, semakin ramai ya, semakin banyak yang beli usahanya, dan dia sudah merasakan keuntungan dari usaha ini. Nah, kemudian baru dia mengatakan pada istri dan ibunya bahwa dia di PHK. Nah, mendengar kata-kata bahwa dia di PHK dari perusahaan yang lama, istrinya dan ibunya tidak marah, malah tersenyum pada dia. Nah, kemudian dia datang ke tempat bosnya yang dulu yang mem-PHK-kan dia, perusahaan yang dulu mem-PHK-kan dia. Kemudian dia menceritakan bahwa sekarang dia usaha produk tersebut. Dan alhamdulillah bahwa dia sudah mendapat keuntungan dari usaha tersebut. Kemudian bosnya yang dulu itu rupanya tertarik dengan usaha produk tersebut itu. Mereka rupanya bosnya itu tertarik dengan produk tersebut ini, dan akhirnya bosnya juga bermitra dengan dia. Dan bosnya yang dulu ini mau menjual produk-produk tersebut yang dia buat. Nah, dari situ terjadilah satu hubungan bisnis yang baik antara bosnya yang dulu dengan dia, dan akhirnya mereka sama-sama bisa mengembangkan usaha tersebut dan mereka sama-sama sukses. Dan usahanya semakin berkembang, dan akhirnya dia terus menambah karyawannya dalam produksi dan dalam pemasaran, dalam menyebarkan produk tersebut, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dan dulu dia mencari pekerjaan, sekarang dia bisa menciptakan pekerjaan dan bisa membuat online, mendapat penghasilan dari usaha yang dia buat. Ini satu yang sangat luar biasa sekali. Jadi dalam kehidupan ini, selalulah mencari solusi dari kesulitan yang kita hadapi. Jangan kita menangisi kesulitan yang kita hadapi, jangan kita meratapi kesulitan yang kita hadapi, tapi carilah, bertanyalah pada orang-orang yang mungkin mau membantu kita ya. Jangan bertanya pada orang, berdoalah pada Allah supaya kita dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membantu kita. Berdoalah pada Allah. Berdoalah supaya kita dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membantu kita, yang bisa memberi solusi pada kita. Contohnya orang ini. Dia berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membantu dia. Dan akhirnya Allah mempertemukan dia dengan orang yang bisa membantu dia, mengajari dia membuat produk tersebut. Dan akhirnya dia sukses. Dan akhirnya dia bisa memiliki karyawan. Dan akhirnya dia bisa menyediakan lapangan pekerjaan pada orang lain.
Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita, dan kita mudah-mudahan bisa membuat usaha-usaha juga seperti dia, usaha-usaha yang lain seperti dia, usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi orang lain untuk menampung tenaga kerja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.